Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, video ini merupakan video kelanjutan trip part kedua dari estafet kunjungan industri sebelumnya. Bagi yang belum lihat video part satunya, silahkan tonton terlebih dahulu yang ada di pojok kanan atas atau di deskripsi ya. Oke lah, tanpa basa-basi, selamat menikmati videonya sampai akhir. Oke teman-teman, ini sekarang saya melewati flyover yang ada di Lembuyangan. Kita lihat sebentar lagi, sebelah sana itu stasiun Lembuyangan ya. Dan sebelah kiri sana saya itu Balai Sapengok. Itu dia. Oh, sebelah sana stasiun. Tata, berarti balai saya sebelah sana, salah itu BPTT. Balai Pelatihan Teknik Darman Prasetyo kalau nggak salah. Oh ya bener, Darman Prasetyo. Sebelah sana Balai Sapengok. Nah ini Ben, ini rumah sakit yang merawat dulu Jenderal Sudirman sebelum meninggal, melakukan operasi untuk mengistirahatkan sebelah kiri paru-parunya. Jadi tour guide aja, Pak. Kok ngerti? Sepertinya Pak Sani butuh mic. Tour guide. Monggo. Oh, tuh guide-nya ganti Pak Sani. Tes. Ya, sebelah kanan Panti Rapi. Sudah. Sebelah kanan Panti Rapi adalah rumah sakit. Dulu Jenderal Sudirman ketika selesai perang itu dirawat di sini. Ya karena TBC, terus dia dioperasi, satu paru-parunya itu diistirahatkan. Jadi cuman ada satu paru-paru. Jadi dia pakai setengah paru-paru. Kok masih bisa hidup, Pak? Masya Allah. Ini bundaran UGM, namanya bundaran UGM. Kenapa bisa hidup? Teknologi. Oh, teknologi. Gak salah sih. Ini kita kalau ke kiri itu Kan kita ke kiri. bangunannya anyar, sumpah aku gak ero, sumpah. Rapi banget. UGM Soku anyar. Oh ini baru ini. Ini mau menyaingi itu. Kali ini. Menyaingi ADS. Itu kurang lebih 1 kilo. Luas UGM. Panjang kali. Kasihan tuh Ya. orang-orangnya. Nah, Ibu, ini ada bangunan. Nah, ini dulu bangunan terbengkalai terus dibangun kayaknya. Jauh panjang lah, Pak. Gede Sarah. Kasihan yang nyapu. Itu jadi pembantu disuruh dibayar sih. Dibayar 3 juta. Dibayarin sekitar 5 juta dulu mau. Baru. Ya itu mah nggak ada itu, tapi aku udah full Ini lah. baru. Oh, nambah level gape. Nah, ini adalah juta. eh, Sofa 2 juta. 10 juta. lapangan rektorat dari UGM. Nah, ini rektoratnya, Rek. Apa rektorat itu, Pak? Rektorat itu tempat rektor, kantornya rektor. Kantor TU. Nah, ini itu rektoratnya UGM. Nah, segede itu. Gede banget. Ya, Anak Monas. mulai dari depan tadi itu sampai ke belakang itu. Oh, kan. Buset, mobil diparkir kayak di dodol ya. Kalau mobil hilang piye, Pak? Hah? Mobil hilang, yuk lapor polisi. Lapor. Nah, ini perpus GM. perpus GM. Ada di sini, ada di sana, di Karang Pilang, Karang Malang. Pantes akeh wong pengen kuliah di kene. Nah, ini Ya, gedung kok apa saya nggak tahu, ya? ekonomi kayaknya. Yang kesesat apa, Pak? Hah? Saya pernah tersesat di sini.
Oke teman-teman, sekarang saya sudah tiba di tempat makan servis makan yang kedua, yaitu di Kenes Garden. Ini bacanya gimana dah? Kita istirahat di sini sekitar setengah jam ya teman-teman. Kita lihat servis makan apa yang bakal kita dapat di sini ya. Kesan pertama mewah ya. Oke teman-teman, ini servis makan yang kedua. Kita dapat nasi pentolnya ini sama sayurnya ini dijatah semua ya. Pentolnya dapat 2, dapat sayurnya 2, terus sama kerupuknya ini bebas ambil, terus dapat es teh. Oke, ya saat makan. Oke teman-teman, sudah selesai makan ya. Total ya 8/10 lah. Ini es tehnya juga enak, manis. Kalau tadi es tehnya es teh tawar. Dan ntar lagi kita akan teruskan perjalanan ke TVRI ya. Ini TVRI ini deket ya. Di sebelah sana itu sekitar 1 kiloan itu udah TVRI ya. Jadi sebelah sana itu TMMC ya kalau nggak salah tadi. Iya, ini BTW lampunya kena ya ternyata. Kemarin saya nyoba nggak kena, ternyata harus ditekan ya. Harus ditekan. Ini satunya. Nah, kena ya ternyata. Sepatunya dipakai. Flat shoes. Boleh. Waduh, kadar gulamu tinggi berarti. Itu membuat diri semakin gemuk. Kalau membuat kurus itu apa, Pak? Kalau membuat kurus. Kalau membuat kurus ngepil. Narkoba. Boy. Narkotika. Baru dia kurus. Kan kata kamu kurus yang sehat kan? Tapi saya kurus ya, Pak. Jadi lahir kurus ya, Pak. Stres. Kerja tugas ke mari-mari. Oke teman-teman, ini selesai dari TVRI ya. Tadi lihat proses syuting apa semacam itu ya, drama komedi gitu. Tapi dapat apa kayak apa namanya poin pentingnya. Cuman sayangnya nggak akan saya masukin ke YouTube tentunya, karena ya nggak boleh. Tapi intinya tadi seru banget ya, bisa lihat proses secara langsung gitu ya film. Biasanya kalau lihat di mana TV itu kan ada tuh yang anak sekolah lihat secara langsung. Nah aku dulu kepikiran kayak emang bisa gitu nonton, gimana caranya gitu. Akhirnya aku ngerasain sendiri ya, lihat secara langsung proses syutingnya gimana gitu. Itu asik banget jujur. Ya moga kalian yang nonton juga ada kesempatan lihat secara langsung juga ya di TVRI ini ya. Nggak cuma di TVRI sih, bisa di lain juga kalau ada kesempatannya. Oke, trip selanjutnya maksudnya perjalanannya bakal terus dilanjutin, ini masih hari pertama bahkannya. Cuman episode-nya tetap saya bagi jadi beberapa part. Dan ini kalau nggak salah bakal ke rumah oblong ini ya, Jogja T-shirt. Oke, ikuti terus perjalanannya sampai habis. Oke teman-teman, ini perjalanan saya sekarang sudah sampai di rumah oblong ya. Bisa ya parkir sebelah paling sana. Dan ini datang disuruh foto dulu ya nih. Oke lah, kita foto dulu. Habis itu saya jelasin dikit ya.
Oke teman-teman, nih setelah tadi berfoto-foto tadi sempat dijelasin ya sedikit tentang rumah oblong ini ya. Jadi omah oblong sendiri itu dari itu omah itu omah artinya rumah dan oblong artinya kaos ya. Jadi rumah kaos gitu karena omah oblong ini produksi kaos dan juga jual-jualin kaos ya. Dan ini kita bakal lihat. Silahkan semuanya. Silahkan langsung aja sampai ke tengah ya. Tetap di lorong tengah. Permisi Mas. Ya nggak apa-apa. Di sini benar di sini. Sampai di ujung boleh. Ini sablonnya ini baru di setting ya. Oke, siap semuanya untuk rombongan dari SMK Negeri 3. Dari mana ini? Probolinggo ya. Oke, siap. Ya sudah dikasih waktunya untuk berfoto-foto dulu. Perkenalkan, Omah Oblong Jogja T-shirt adalah pusat ataupun produsen kaos dengan gambar budaya Jogja. Nah, nanti untuk budaya sendiri, budaya Jogja itu ada beberapa kategori, yaitu ada kesenian. Di sini ada kesenian seni pewayangan, nanti ada tarian juga, tarian keraton. Lalu ada heritage. Heritage itu adalah bangunan bersejarah seperti yang sudah kalian lewati mungkin. Ada Keraton Yogyakarta, ada bangunan Benteng Pancobra, ada lagi Tugu, ada lagi nanti banyak lagi gedung BNI, ada lagi Taman Sari. Ada yang tahu Taman Sari? Taman Sari itu adalah tempat pemandian Putri Keraton, yaitu Water Castle Keraton Yogyakarta. Dan nanti ada lagi gambar-gambar yang lainnya. Lalu ada alat transportasi klasik. Kalian sudah lewat kota tadi. Saya mau siap. Di sini nanti untuk desainer kami itu membuat gambar terlebih dahulu. Kita contohkan gambarnya seperti ini. Kalau yang ini cuma 2 warna, ya. Ini cuma 2 warna. Jadi kalian nanti akan gampang sekali untuk membuatnya. Saya yakin kalian sudah canggih ya, sudah canggih menggunakan komputer. Dan di sini nanti ini untuk contoh hal kecil, ini gambarnya yang 2 warna dan ini menggunakan kurang lebih 9 sampai 11 warna. Rumit sekali ini. Gimana caranya kalau pakai tenaga manusia ya? Caranya seperti ini. Desainer kami membuat ini dengan lukisan dengan campuran dengan dipadu dengan keahlian komputer mereka sehingga bisa menghasilkan gambar seperti ini. Nah, untuk proses pembuatan gambar di sini penyablonannya kita kan masih menggunakan teknologi kita tidak menggunakan teknologi komputer ya. Kalau komputer nanti sekali setting bisa langsung keluar gambar seperti ini. Tapi kalau di tempat kita masih menggunakan tenaga ini, mas-mas ini, ya sampai. Nah, ini kita setting papan screen di sini, ya. Kalau kalian dulu untuk proses penyablonan menggunakan meja tunggal atau menggunakan hanya ini digeser saja, ini digeser gitu. Ya. Pernah menyablon? Ada yang pernah menyablon? Pernah semuanya. Nah, di sini waktu di sekolah prakteknya pakai meja tunggal seperti ini atau mau seperti ini sama nih seperti ini. Setelah itu nanti kita akan mulai pemotongan bahan. Nah, bahan di sini ada yang bahannya dari soft polyester yang tadi dijual dengan harga 100.000 dapat 6. Ya, ada yang harganya mulai dari harga 60.000 bahannya katun. Kalau bahan yang 100.000 dapat 6 namanya soft polyester untuk yang di sini. Nah, setelah itu baru mulai penyablonan. Nah, ini ada direkatkan dulu. Nah, seperti ini baru ini kita tuangkan, kita gesut. Nah, kalau digesut dengan tekanan yang konsisten, tangan kanan dan kiri konsisten kita tekan sehingga cat yang ada di sini otomatis akan tertransfer ke atas papan ini ya. Nanti satu persatu warnanya kita bubuhkan. Warna pertama diangin-anginkan. Setelah kering nanti warna kedua dengan mengganti papan screen. Warna ketiga, keempat dan kelima sampai warna yang ke-11. Nah, oke, ini dia prestasi piagam-piagam yang didapetin dari rumah oblong ini. Dan tadi alhamdulillah sudah dapat izin ya kalau dibolehin buat vlog. Ini desain-desainnya. Nah, kita lihat proses penjahitannya. oke itu. Kita disuruh lihat proses penjahitannya dulu ya teman-teman. Ternyata di sini juga sudah pada pulang tapi nggak apa-apa ya. 1.500 kaos. Mendekat boleh, silakan mendekat boleh.
Dan kita juga mempunyai alat mesin yang kita gunakan, yaitu mesin jarum 1 yang pertama, mesin obras dan mesin overdeck. Untuk mesin jarum 1 nanti akan kita gunakan menjahit yang di sebelah sini. Ini mesin jarum 1 gunanya. Untuk obras itu bisa untuk menyatukan badan depan dan badan belakang, juga untuk memasang lengan seperti ini. Ini namanya mesin obras. Lalu yang overdeck. Oke, ini teman-teman kondisi yang ada di tempat jual belinya kaos oblongnya. Nih teman-temanku yang lain lagi pada beli. Oke teman-teman, ini setelah dari rumah oblong Jogja kita langsung ke hotel ya teman-teman. Hotelnya itu namanya Tirta Kencana ya. Ini maaf ya kalau ada suara berisik, ini nggak tahu speakernya gangguan. Oke teman-teman, tadi habis balik dari rumah oblong langsung ke hotel. Ini nyampe di sini langsung ke kamar, langsung istirahat. Nanti agak malam habis isya kita disuruh keluar lagi, yaitu ke Malioboro. Oke teman-teman, ini sore hari saya berada di hotel yang saya inapi bersama teman-teman saya, tepatnya di Hotel Tirta Kencana ya. Dan sebenarnya lumayan jauh, jadi kalau mau ke pusat kota, dan rencananya sebenarnya nanti habis isya ini ke Malioboro teman-teman. Cuman diundur besok pagi karena ya bisa kalian lihat sendiri cuacanya hujan deras pak, makanya dari itu diundur ya. Oke teman-teman, sekarang jam setengah 8 malam. Ini aku sama yang lain mau nyari makan di daerah sini ya teman-teman, karena kan awalnya di Malioboro tuh suruh cari makanan sendiri ya teman, nggak dapat servis makan, tapi malah diundur jadi besok karena hujan. Jadi kita mau cari yang dekat-dekat hotelnya. Ini pakai payung. Ini kalau kalian tahu payung ini, kalau pas hunting harusnya kalian tahu lah ya ini payung apa. Payung yang sering ku pakai pas kalau hunting pas hujan-hujan ya. Ayo. Oke guys, mencari makan ini parah nih, orang-orang udah tahu jalannya banjir dikebutin dari tadi kecipratan loh. Nah, harusnya megang batu ini biar nggak lempar. Oke teman, ini balik lagi ke hotel. Batal gara-gara nggak nemu warung yang buka, jadi pesan online aja. Ini bisnya Maslahah Trans 97. Oke teman-teman, untuk video part 2 nya cukup sampai sekian dulu ya. Nanti episode 3 nya kita bakal lanjutin perjalanan kita ke Malioboro, ke Studio Alam Gamplong dan seterusnya ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila terdapat kesalahan informasi, dan aku Rido pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.